semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan, Dajjal. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Kiai Haji Anies Rashid Baswedan Al-Imam Al-Mahdi. Pernyataan Abah Aos yang menegaskan bahwa Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi dan yang tidak memilihnya adalah haram dan Dajjal, ini sangat kontradiksi dan berpotensi akan lahirnya fitnah. Itu ada lawannya, Imam Mahdi. Lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malakan. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk Presiden 2024, Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Kiai Haji Anies Rashid Baswedan Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Pernyataan Abah Aos yang menegaskan bahwa Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan sebagai Imam Mahdi dan siapa yang tidak memilihnya haram dan Dajjal, ini menjadi kontradiksi, bahkan menjadi perdebatan, menjadi pertentangan di tengah masyarakat, terutama para ikhwan-ikhwan jamaah tarekat. Maka saya sebagai hamba Allah, pengamal dan pecinta tarekat, sebagai mursyid tarekat yang ada di kampung-kampung, mursyid tarekat yang ada di pelosok, terpanggil untuk kemudian memberikan masukan, memberikan pesan-pesan kepada kita semua, dan terkhusus kepada yang mulia Abah Aos. Pesan ini saya kira kita tujukan kepada seluruh para mursyid tarekat, para ulama-ulama sufi, atau para ulama secara umum, bahkan para tokoh, para politisi, dan terkhusus kepada ulama-ulama tarekat, para mursyid, ahlul batin, ahlul kasaf, agar kemudian ketika menyampaikan pandangan-pandangan batinnya, pandangan-pandangan spiritualnya, agar mempertimbangkan kadar kemampuan intelektual, psikologi masyarakat, dan jangan menyampaikannya di tengah-tengah keramaian, karena akan berpotensi terjadi kontroversi, kontradiksi, terjadi polemik seperti yang saat ini, dan akan terjadi fitnah, berpotensi datangnya fitnah, munculnya fitnah, sehingga kemudian akan merugikan para ahli-ahli tarekat, para jamaah tarekat sendiri. Dan terkhusus kepada yang mulia Abah Aos, pernyataan Abah Aos yang menegaskan bahwa Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi dan yang tidak memilihnya adalah haram
dan Dajjal ini sangat-sangat menjadi pertentangan, sangat kontradiksi, dan berpotensi akan lahirnya fitnah. Andaikan pun Aba Aus mendapat ilham, ada pandangan batin, ada pandangan spiritual, sebaiknya tidak disampaikan secara terbuka di tengah keramaian atau yang bisa ditonton oleh publik, karena itu akan berpotensi munculnya polemik, munculnya fitnah, dan akan merugikan kita sendiri, umat, terkhusus para pengamal-pengamal Torekoh. Bukankah kita telah belajar dari sejarah dalam fragmentasi perjalanan para sufi-sufi terdahulu, terjadinya tragedi sufi karena munculnya satohat, munculnya pandangan-pandangan batin yang kemudian itu disalah tafsirkan, disalah pahami oleh para ahli syariat, dan akhirnya mereka mengalami persekusi. Ada yang dibunuh, ada yang digantung, dan ini tragedi-tragedi sufi yang kita berharap polemik-polemik seperti ini tidak lagi terjadi. Dan sebagai pecinta dan pengamal Torekoh, kita cukup menyayangkan pernyataan Aba Aus yang kalau kita lihat di berbagai akun YouTube, itu para netizen rame-rame menghina, mencaci, memaki karena pernyataan Aba Aus ini. Ini yang kemudian kita khawatirkan akan merugikan Aba Aus sendiri dan pengamal-pengamal Torekoh secara umum. Kita tahu bahwa sebahagian kalangan, terutama para murid-murid Aba Aus, bahwa Aba Aus ini dikenal sebagai mursyid Torekoh Qadariyah wa Naqsabandiyah, dan pernyataan polemik seperti ini akan juga mempengaruhi kepada pengamal-pengamal Torekoh atau mursyid-mursyid Torekoh secara umum. Maka kita perlu menyampaikan pesan ini. Andaikan pun Aba Aus mendapat pesan langit, mendapat bisikan spiritual, pandangan batin, mendapat ilham, mendapat kasab, tetapi izinkan juga kami menyampaikan pesan-pesan yang sama, pesan-pesan langit, yakni agar kita lebih hati-hati, lebih bijaksana menyampaikan pandangan-pandangan batin, pandangan-pandangan ilham, pandangan spiritual di tengah khalayak ramai yang berpotensi disalahpahami, disalah tafsirkan, sehingga akhirnya malah munculkan polemik yang lebih besar dan fitnah-fitnah, dan akan dimanfaatkan ini oleh para pembenci-pembenci Torekoh yang merugikan kita semua, merugikan umat secara umum. Terkait dengan Pilpres di akun YouTube ini, kita sudah pernah menyampaikan atas nama para kiai-kiai kampung, menjelaskan, menegaskan, mengajak semua para ulama, para tokoh, para politisi, para umat, seluruh komponen, agar kita tidak mengulangi lagi suasana kebatinan Pilpres periode yang lalu 2019 yang penuh dengan kebencian, penuh dengan fitnah, hoax, dan hasutan yang berpotensi memecah belah bangsa kita. Kita tidak ingin terulang lagi. Ke depan mari kita ciptakan pemilu yang damai, yang sejuk, yang demokratis, berkualitas, bermartabat, dan gembira, penuh riang, dan jauh dari kebencian, dan jauh dari hasutan dan fitnah, dan Pilpres dan pemilu yang justru membuat kita semakin rukun, damai, dan mampu menghasilkan pemimpin yang terbaik. Sekali lagi, saya ingin mengutip ungkapan-ungkapan orang-orang bijak yang kita ketahui. Saya ingin mengutip ungkapan yang sudah sejak dari kecil kita sudah pelajari. Ada sebuah riwayat yang menegaskan, khotibun nas ala qadri uqulihim, berbicaralah
sesuai dengan kadar intelektual, keilmuan yang kita ajak berbicara. Maka sepantasnya kita para mursyid, ahlu thariqah, para pembimbing spiritual, para ulama, ketika menyampaikan pandangannya, terkhusus pandangan batinnya, agar benar-benar mempertimbangkan kadar intelektual jamaah kita, umat kita, audiens kita, masyarakat kita. Begitu juga bagaimana respon psikologisnya, sehingga kemudian tidak melahirkan konflik, tidak memicu perdebatan, pertentangan yang kemungkinan besar melahirkan fitnah-fitnah yang merugikan kita sendiri. Kita tahu bahwa pendaftaran capres dan cawapres baru beberapa bulan ke depan oleh KPU. Setelah ada pendaftaran itu, baru kita tahu secara pasti siapa capres dan siapa cawapresnya dan berapa pasangan. Dan bayangkan betapa memalukan ke depan ketika Aba Aus sudah menegaskan untuk memenangkan Pilpres Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi, dan yang tidak memilih Haram dan Dajjal itu tidak terkonfirmasi dengan fakta-fakta yang terjadi, dan mendegradasi Aba Aus sendiri dan juga tidak baik terhadap para mursyid secara umum. Sebagai warga negara yang baik, apalagi sebagai pemimpin umat, sebagai mursyid, sebagai ulama, sebagai tokoh agama, kita dijamin oleh undang-undang untuk mendukung siapapun yang kita yakini punya kemampuan untuk memimpin negeri ini. Maka pada kesempatan ini saya mengajak para seluruh mursyid thariqah, para ulama, ahlul kasaf, agar senantiasa dapat menjaga kesucian hati kita, agar tidak kemudian lepas kontrol menyampaikan pandangan-pandangan batin, pandangan-pandangan spiritual, apakah ilham atau mimpi, yang itu kemudian berpotensi memicu polemik dan melahirkan fitnah-fitnah di tengah hiruk pikuk politik pilpres kita. Mari kita dukung siapapun yang menjadi pemimpin negeri ini, apakah Anies Baswedan, apakah Ganjar Pranowo, atau Prabowo Subianto, atau siapapun yang nanti ditakdirkan Allah. Mari kita doakan agar itu kemudian menjadi pemimpin yang terbaik terhadap negeri kita dalam membawa bangsa ini menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mari kita kembangkan sikap-sikap, pernyataan-pernyataan yang itu merajut persaudaraan kita, memberikan kesejukan, kerukunan, perdamaian dalam membangun, menciptakan pemilu yang sehat, berkualitas, dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.